Semangat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu. Kalau sudah, silahkan perhatikan materi dan selamat belajar. Halo anak-anak semua. Pada hari ini Bapak akan coba menyampaikan materi yang berkaitan dengan cerita. Apakah itu? Yaitu unsur-unsur cerita. Jadi ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perbedaan cerita fiksi dan non-fiksi. Kemudian yang kedua adalah unsur-unsur dari cerita. Maaf ya, tulisannya nggak kelihatan. Baik, sebelum menuju ke unsur-unsur cerita, kita terlebih dahulu harus membedakan cerita fiksi dan non-fiksi. Yang pertama adalah cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Coba perhatikan. Jadi, cerita fiksi itu adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi atau rekaan dari pembuatnya atau penciptanya. Jadi, ciri-ciri cerita fiksi itu yang pertama adalah jalan ceritanya dibuat berdasarkan imajinasi. Ingat ya, imajinasi. Kemudian yang kedua, tokohnya hanyalah tokoh rekaan atau tokoh khayalan, bukan sebenarnya. Contohnya novel. Nah, novel ini ada macam-macam. Salah satunya mungkin yang pernah digandrungi oleh anak-anak, Dilan. Yang kedua adalah Laskar Pelangi. Nah, ini adalah dua contoh novel atau cerita fiksi. Yang kedua adalah fabel. Fabel itu adalah cerita tentang binatang. Contohnya adalah Kancil dan Buaya. Yang lainnya sebenarnya masih banyak lagi. Kemudian cerita fiksi selanjutnya adalah legenda. Nah, contohnya adalah Malin Kundang. Nah, itu adalah contoh-contoh cerita fiksi. Yang kedua adalah cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi ini adalah kebalikan dari cerita fiksi. Jadi, cerita non-fiksi ini adalah cerita yang dibuat bukan berdasarkan imajinasi. Biasanya bersifat nyata atau benar-benar ada di dalam kehidupan. Ciri-ciri cerita non-fiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalan ceritanya dibuat berdasarkan kisah nyata yang diadaptasi atau dialami oleh penulis. Kemudian, tokohnya itu benar-benar ada di dalam kehidupan, namun biasanya namanya disamarkan atau diganti. Contoh non-fiksi. Nah, ini bisa seperti koran. Nah, koran itu harus berdasarkan cerita sebenarnya. Selain koran, ada skripsi, tesis, dan disertasi. Unsur-unsur cerita yang pertama adalah tema. Tema adalah inti atau gagasan yang melatar belakangi keseluruhan cerita. Tema itu bisa bermacam-macam, misalnya pendidikan, lingkungan, sejarah perjuangan, persahabatan, komedi, dan lain-lain. Yang kedua, ada yang namanya adalah latar cerita. Latar cerita itu merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. Latar tempat itu merupakan tempat di mana cerita terjadi. Latar waktu merupakan terjadinya cerita. Suasana merupakan suasana yang ada pada cerita. Yang ketiga adalah tokoh cerita. Tokoh adalah pelaku atau kejadian atau orang yang terlibat dalam cerita. Tokoh itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu tokoh utama, yaitu tokoh yang memiliki peran penting dalam sebuah cerita. Biasanya waktu munculnya sering. Kemudian yang selanjutnya adalah tokoh tambahan.
tokoh tambahan merupakan tokoh yang kemunculannya itu dimaksudkan untuk menghidupkan cerita. Biasanya waktu kemunculannya sangat jarang. Yang ketiga adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh utama yang memiliki sifat jelek, jahat, dan buruk. Selanjutnya ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh utama yang umumnya bersifat baik. Nah, yang selanjutnya, unsur selanjutnya adalah pesan atau amanat cerita. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau penonton dalam sebuah cerita atau film. Yang terakhir itu adalah alur cerita. Alur adalah urutan kejadian dalam sebuah cerita. Alur itu ada 3 jenis. Yang pertama itu alur maju. Itu jalan ceritanya dengan peristiwa yang dimulai dari awal hingga akhir. Yang kedua itu ada alur mundur, yaitu cerita dengan peristiwa dari akhir ke awal. Penulis mengawali kisahnya dengan konflik lalu penyelesaian dan memperlihatkan masa lalu atau disebut dengan kilas balik. Yang terakhir adalah alur campuran, yaitu gabungan antara alur cerita maju dan mundur. Sampai jumpa anak-anak, sekian dan terima kasih.